Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman aktivitas apa aja ketika kita masuk ke bandara di Jepang, dan aktivitas apa aja ketika kita menjalani karantina di Apato. Berdasarkan pengalaman saya ketika masuk ke bandara Jepang, kebetulan kemarin saya melalui Kansai Airport, di mana setelah turun dari pesawat itu ada pengecekan, diantaranya itu dokumen paspor, kemudian ada pengambilan sampel air liur untuk tes PCR, di mana pengambilan sampel itu ditentukan batasan air liurnya itu harus nyampe ke batasan yang sudah ditentukan, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita diarahin ke petugas yang memberitahu aktivitas apa aja selama kita menjalani karantina di Apato. Nanti kita diberi arahan penggunaan aplikasi SOS ya, yang wajib kita install di handphone kita. Kalau saya kemarin sudah diinstal dari Indonesia ya, supaya ketika ada masalah, kalau misalkan HP-nya rusak atau apanya yang rusak, kita bisa ditangani sejak dini. Nah, setelah masuk Jepang kita pakai, dan alhamdulillah kemarin karena sudah diinstal di Indonesia, jadi kita ketika masuk ke petugas di Bandara Kansai itu kita tinggal buka saja, seperti itu. Nah, nanti dari petugas di bandara itu kita dikasih yang satu buku yang berisi penggunaan aplikasi SOS tersebut. Nah, di dalamnya itu ada instruksi atau petunjuk bagaimana cara bagaimana cara install ya. Kemudian setelah itu nanti setelah petunjuk proses penginstalan, ada petunjuk juga penggunaan aplikasi seperti ini ya, itu ya. Nah, kemudian kita setelah diberi instruksi yang tadi, setelah dikasih tahu ya arahan bagaimana penggunaan aplikasi, kita dikasih nomor health card yang ini nih, dimana nomor ini ya dipakai untuk melihat hasil tes PCR kita, seperti itu. Nah, setelah dari petugas yang mengarahkan tadi ya, yang memberi informasi bagaimana penggunaan aplikasi, kemudian bagaimana cara penggunaan aplikasi, kemudian kita diarahin oleh petugas di bandara itu ke ruangan tunggu. Nah, ruangan tunggu itu kita menunggu hasil tes PCR. Nah, nanti kita dipanggil dikasih tahu oleh petugas di bandara ya. Kemudian setelah ada, nanti kita ngecek ada apa tidak di layar. Kalau misalkan ada ya, dan ternyata hasilnya negatif, kita diarahin ke proses pembuatan Jiryokado atau KTP Jepang. Nah, di tempat pembuatan Jiryokado atau pembuatan KTP nanti ada pengecekan paspor juga, kemudian ada proses pengecekan sidik jari, kalau nggak salah kemarin telunjuk kiri dan kanan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu nanti kita dikasih KTP-nya langsung di print oleh petugas, kemudian dikasih KTP-nya ke kita. Nah, setelah itu kita menuju ke area pengambilan barang kita yang disimpan di bagasi. Nanti di tempat tersebut ada pengecekan barang kita ya, dicek oleh anjing pelacak. Nanti apakah anjing itu mendeteksi hal-hal yang tidak diperbolehkan dibawa, seperti itu. Nah, kalau misalnya terdeteksi oleh anjing, nah oleh petugas itu disuruh dibuka ya barang-barang bawaan kita. Nah, setelah beres dari tempat tersebut, kemudian kita diperbolehkan untuk exit ya, keluar bandara. Nah, setelah keluar dari bandara, saya menunggu di area tunggu
ya, karena ada yang menjemput ya. Kurang lebih kita nunggu 1 jaman di bandara. Nah, perjalanan dari bandara ke Apato itu kurang lebih 2 jaman ya, kurang lebih 2 jam. Setelah kita tiba di Apato, kita harus melakukan atau membuka aplikasi SOS tadi ya. Jadi mengklik di aplikasi itu I'm here. Jadi dimana menyeting posisi tempat tinggal atau Apato kita. Yang ini teman-teman, I'm here ya. Nah, dimana hari ini adalah hari ketiga dimana saya karantina. Nah, setiap hari itu suka ada instruksi dari petugas HCO ya, melalui aplikasi SOS. Kita diinstruksikan setiap hari harus update, klik I'm here, atau mengisi report kesehatan. Yang ini ya, report kesehatan. Nanti dimana isinya itu suhu kita berada di area yang ditentukan atau tidak, kemudian ada keluarga yang batuk atau pilek kalau tidak salah ya. Itu kalau misalkan hasilnya sehat ya tinggal tidak aja, dan kemudian di confirm seperti itu. Dan itu untuk pengalaman saya dari petugas HCO itu, dalam sehari ada 2 kali ngisi pagi dan sore seperti itu. Oh ya teman-teman, selain yang 2 tadi, mengklik I am here dan mengisi report kesehatan tadi, dari HCO juga suka melakukan video call, dimana bertujuan untuk memverifikasi, untuk merekod wajah kita. Nanti diminta wajah kita diarahkan sesuai area yang sudah disediakan pada aplikasi tersebut. Begitu teman-teman.